Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 27. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 27, demikianlah firman Tuhan. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 27. Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afia. Seorang Benyamin, orang yang terpandang. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Saul, seorang muda dan tampan. Tidak ada orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Ia lebih tinggi dari semua orang, sebahu ke atas. Kis, ayah Saul, kehilangan keledai betinanya. Lalu Kis berkata kepada Saul anaknya, bawalah sertamu salah seorang hamba, pergilah mencari keledai-keledai itu. Mereka melintasi daerah pegunungan Efraim, juga melintasi tanah Salisa, tetapi tidak menemukannya. Kemudian mereka melintasi tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Mereka juga melintasi tanah Benyamin, tetapi tidak menemukannya. Ketika mereka tiba di tanah Zub, Saul berkata kepada hamba yang bersamanya, mari kita pulang. Nanti bukan keledai itu lagi yang dikhawatirkan ayahku, melainkan kita. Tetapi hamba itu berkata kepadanya, tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang sangat dihormati. Semua yang dikatakannya selalu terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia akan memberitahukan kita jalan yang harus kita tempuh. Kata Saul kepada hambanya, tetapi kalau kita pergi, apa yang akan kita bawa untuk orang itu? Roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apa yang ada pada kita? Hamba itu kembali menjawab Saul, katanya, kebetulan masih ada padaku 1/4 sikal perak. Aku dapat memberikannya kepada abdi Allah itu, dan ia akan memberitahu kita jalan yang harus ditempuh. Dulu di Israel, apabila orang pergi untuk mencari petunjuk Allah, ia akan berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat yang sekarang disebut nabi, dulu disebut pelihat. Usulmu itu baik, kata Saul kepada hambanya, mari kita pergi. Lalu mereka pergi ke kota tempat abdi Allah itu. Ketika mereka berjalan naik menuju kota, mereka bertemu gadis-gadis yang sedang keluar untuk menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, apakah pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Bergegaslah, ia baru saja datang ke kota hari ini, karena umat mengadakan upacara korban di tempat pemujaan hari ini. Pada saat kamu masuk kota, kamu akan menjumpainya sebelum ia naik ke tempat pemujaan untuk makan, sebab umat tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati kurban itu. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan segera menjumpainya. Mereka naik menuju kota. Ketika mereka masuk kota, tampaklah Samuel sedang keluar untuk naik ke tempat pemujaan, berpapasan dengan mereka. Sehari sebelum kedatangan Saul, Tuhan telah menyingkapkan kepada Samuel hal berikut. Besok kira-kira pada waktu ini, aku akan mengirim seorang laki-laki dari tanah Benyamin kepadamu. Engkau akan mengurapinya menjadi raja, pemimpin atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Aku telah menilik umatku, karena jeritanya telah sampai kepadaku.
Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman kepadanya, inilah orang yang kukatakan kepadamu itu, dialah yang akan berkuasa atas umatku. Saul datang mendekati Samuel di pintu gerbang dan berkata, mohon beritahukan kepadaku, di mana rumah pelihat. Jawab Samuel kepada Saul, akulah pelihat itu. Naiklah ke tempat pemujaan mendahului aku. Hari ini kamu akan makan bersamaku, dan besok pagi akan mengizinkan engkau pergi. Akan kuberitahukan kepadamu semua yang merisaukan hatimu. Mengenai keledai-keledaimu yang hilang 3 hari lalu, jangan mengkhawatirkannya, sebab sudah ditemukan. Siapa yang memiliki segala yang didambakan orang Israel? Bukankah engkau dan seluruh kaum keluargamu? Saul menjawab, bukankah aku seorang Benyamin, suku terkecil di Israel? Bukankah kaumku paling kecil dari semua kaum suku Benyamin? Mengapa engkau berkata demikian kepadaku? Lalu Samuel mengajak Saul dan hambanya, membawa mereka ke dalam ruangan dan memberi mereka tempat utama di depan para undangan yang berjumlah kira-kira 30 orang. Samuel berkata kepada juru makan, berikan bagian yang tadi kuberikan kepadamu dengan pesan, sisihkan ini. Juru masak itu mengambil bagian paha dan menghidangkannya di hadapan Saul. Samuel berkata, bagian yang disisihkan terhidang di hadapanmu, makanlah. Ini telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, sebab aku telah mengundang umat. Hari itu Saul makan bersama Samuel. Sesudah itu mereka turun dari tempat pemujaan ke kota. Lalu Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di soto. Bersiaplah, aku akan mengantar engkau pergi. Ketika Saul sudah siap, ia dan Samuel keluar bersama-sama. Mereka turun ke pinggiran kota. Samuel berkata kepada Saul, katakan kepada hamba-mu itu supaya ia pergi mendahului kita. Hamba itu pun pergi, tetapi engkau berhentilah sebentar. Aku hendak memberitahukan firman Allah kepadamu. Lalu pasal 10, akhirnya Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Amin. Firman Tuhan. Kesetiaan dalam mengikuti jalan Tuhan itu mesti ada pada kita. Kesetiaanku untuk mengikuti jalan Tuhan, mengikuti firman-Nya, ada padaku, ada padamu. Maka olehnya dia menunjukkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup. Manusia sering berpikir bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri. Sehingga dengan demikian mereka bebas untuk memilih, untuk berbuat, untuk berkata-kata, untuk memutuskan apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak inginkan. Manusia berpikir bahwa dirinya cukup untuk berkuasa, untuk menolak firman, menolak kehendak Tuhan dalam dirinya. Namun Alkitab mengajarkan, memberitahukan kepada kita bahwa kedaulatan Allah, kebesaran Tuhan mampu menaklukkan kebesaran, kekuasaan dalam diri kita. Jangan lupa bahwa ada kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ada pada kita. Sehingga sesungguhnya manusia tidak punya hak untuk berbuat apapun. Oleh karena apa? Kita punya kuasa, kita punya kehendak, kita punya keinginan. Tetapi satu hal, ada yang lebih daripada itu. Yaitu kebesaran Tuhan yang mampu menaklukkan, yang mampu menelanjangi, yang mampu mengalahkan. Kita punya keinginan kuasa. Masih lebih besar kuasa Tuhan
daripada apa yang ada pada kita. Masih lebih banyak yang dimiliki Tuhan dari apa yang kita miliki. Sebab pujian tadi yang kita dengar bahwa sudah banyak aku alami dan terima pemberian Tuhan. Dan apa yang ada padaku adalah pemberian Tuhan. Untuk itu saya mesti mempersembahkan hidupku kepadanya sehingga komitmenku, badai kesulitan datang, ku tetap setia. Ku tetap cinta Tuhan. Berarti kita menaklukkan diri kita di bawah kuasa Tuhan. Seharusnya kebebasan Tuhan, seharusnya kebebasan kita, kebesaran kita, apa yang kumiliki, anak-anak Tuhan, jemaat GBK Pumlaka mesti berkata bahwa semua yang kumiliki, semua yang ada padaku tidak akan menghalangi rencana Tuhan dalam hidup. Amin. Tidak akan menghalangi kehendak Tuhan dalam diri saya. Mesti begitu. Jangan sampai yang ada padaku, apa yang ada padamu menghalangi rencana Tuhan. Lihat dari apa yang kita baca ini. Ada seorang anak laki-laki dari suku Benyamin bernama Kis. Lalu anaknya Saul. Dan Kis ini dikatakan dalam Alkitab orang yang mampu. Orang yang terpandang. Bisa dikatakan dia punya. Lalu seketika bapaknya Kis berkata kepada Saul, "Nah, Saul, keledai-keledai betina kita hilang. Gak tahu kemana dia pergi. Ayo pilih hambamu, orang-orang di rumah kita ini yang baik. Dan untuk pergi itu mencari." Di era sekarang ini, masih adakah orang-orang yang patuh, yang taat kepada Tuhan atau kepada orang tua? Atau bisa Anda berkata bahwa anakku anak yang patuh. Anak saya adalah anak yang patuh, anak yang dengar-dengaran kepadaku, anak yang dengar-dengaran kepada firman. Bisakah kita berkata seperti itu? Atau anak-anak yang tidak patuh dan tidak taat? Saya sedih anak saya tidak patuh. Saya sedih anak saya tidak nurut. Saya sedih anak saya tidak beribadah. Dan itu banyak komentar orang di luar sana. Tapi perhatikan, sekalipun orang ini Kis orang yang mampu, orang yang kaya. Anaknya terdidik. Anaknya patuh. Dia tidak memberontak. Tidak berargumen untuk menolak. Saya rindu anak-anak kita, anak-anak yang patuh. Kalau begitu kita punya tugas dan kewajiban. Didiklah sedemikian rupa anakmu. Supaya menjadi anak yang takut Tuhan. Maka kelak umur makan panjang. Adakah kita orang tua menangis dalam kesendirian? Mengingat, merenungkan tentang kelakuan anak. Sepertinya orang tua itu selalu salah di mata anak. Tapi Saul, dia dengar. Ya Pak, dia pergi. Dia bawa bekal. Berarti perjalanan jauh, berhari-hari. Seperti dikatakan bahwa tolonglah bawalah salah seorang pelayan bersamamu dan bangunlah, pergi dan carilah keledai-keledai itu. Ada tugas tanggung jawab. Kalau dia bukan anak yang patuh, dia bisa berkata, enggak kita bayar aja orang yang mencarinya. Atau biarkanlah, kita kan punya harta benda. Argumen itu tidak ada. Maka dia, perhatikan saudaraku, dia pergi. Dia melewati pegunungan Efraim. Dia mencari. Berarti dia bukan hanya melangkah. Dia benar-benar memegang perintah bapaknya, menemukan keledainya.
berarti dia adalah mempersiapkan dirinya, bekal, mencari di kota kah? Tidak, di padang gurun. Dia mencari. Ada tantangan dalam melaksanakan tugas itu. Mungkin terik matahari atau ular. Tapi enggak peduli. Satu sikap, saya mesti punya tanggung jawab melaksanakan perintah orang tuaku. Saya mesti berhasil. Dari beberapa daerah, di Aprai mereka belum menemukan. Di Salisa mereka tidak menemukan. Bahkan di Salim juga mereka tidak menemukan. Di tempat Bani Benyamin juga mereka tidak menemukan. Dari tempat ke tempat yang lain. Berarti mereka punya bekal. Lalu pada akhirnya bekalnya habis. Tetapi dilihat di ayat 9 dikatakan. Di ayat 8, saya baca mulai ayat 7. Kata Saul kepada hambanya, tetapi kalau kita pergi, apa yang akan kita bawa untuk orang itu? Roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apa yang ada pada kita? Tetapi di ayat 6 dikatakan, tetapi hamba itu, ayat 5, ketika mereka tiba di tanah Zuf, Saul berkata kepada hamba yang bersamanya, mari kita pulang. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Lelah perjalanan hidup. Dari awal mereka tidak berpikir bagaimana supaya kita mengikut sertakan Tuhan dalam proses, dalam pencarian keledai ini. Tetapi pada akhirnya mereka sudah kehabisan tenaga dan kehabisan kebutuhannya. Lalu Saul secara manusia capek. Lalu dikatakan dia seperti sudah putus asa, ayo kita pulang, kita tidak menemukannya. Ada orang di luar sana, dalam perjalanan hidup itu, dia putus asa. Tidak kunjung jawaban impian dalam hidup, pertolongan tidak ada, lalu timbul keputusasaan. Mau kembali kepada hidup yang lama. Tidak maju untuk melihat kebesaran Tuhan. Keputusasaan itu membuat orang itu jadi lemah. Berapa banyak kita dengar orang putus asa dalam hidup. Dalam menjalani hidup. Terlalu lelah hidup ini. Aku sekian tahun berlama-lama aku bergumul untuk ini, capek. Aku ibadah seperti tidak mendapatkan apa-apa. Aku berjalan, aku melangkah ke depan seperti tidak ada tujuan. Ayo kita pulang, kata Saul. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu, bahwa mari kita sebagai jemaat Tuhan bangun hubunganmu satu dengan yang lain. Sehingga dikala kau lemah, temanmu itu bisa membangkitkan semangat ibadah kita. Membangkitkan iman percaya kita. Kalau begitu jangan hidup ini asal bergaul. Tetapi perhatikan, adakah sahabat rekan kita itu membangunku atau menjatuhkan? Jangan-jangan kita menjatuhkan iman orang. Jangan-jangan aku tidak memberikan spirit atau semangat bagi orang. Hamba Saul ini memberikan semangat. Hamba itu kembali menjawab Saul, katanya, kebetulan, perhatikan saudaraku. Semangat yang diberikan kepada hamba itu, di kota ini, di kampung ini, di daerah ini, ada abdi Allah. Ada nabi
yang bisa menunjukkan sebab apa yang dikatakannya selalu berhasil. Bukankah dalam hidup ini, kalau kita lelah, tak kunjung jawaban, kita lebih dekat ke Tuhan. Ingat Tuhan. Perjalanan hidup, ingat Tuhan. Pergumulanmu, ingat Tuhan. Keuangan kita, seperti apapun, usaha kita, pekerjaan Tuhan, ingat Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Kata Saul kepada hambanya, tetapi kalau kita pergi, apa yang akan kita bawa untuk orang itu? Roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apa yang ada pada kita? Hamba itu kembali menjawab Saul, katanya, kebetulan masih ada padaku 1/4 sikal perak. Yang saya pelajari dari sini bahwa bagaimana hamba itu tidak hitung-hitungan kepada tuannya. Dia hanya berpikir bahwa saya mau berbuat sesuatu untuk tuanku. Ada kalanya orang ke gereja supaya diberkati. Aku datang ke gereja supaya diberkati. Aku memberi 1 supaya aku diberikan 2. Hitung-hitungan datang ke Tuhan. Di luar sana nggak enak. Aku datang ke gereja. Siapa tahu Tuhan menolong. Hitung-hitungan. Aku serius kepada Tuhan supaya aku diberkati. Itu hitungan. Nggak hati yang tulus itu. Aku beribadah kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur akan keselamatan yang Tuhan berikan kepadaku. Bukan supaya semata-mata aku beribadah supaya diberkati. Lalu kalau suatu saat tidak diberkati, marah. Tapi pastikan ibadat kita sebagai tanda ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepadaku. Untuk itu saya mesti membangun pemikiran hatiku untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hamba itu berkata, saya punya 1/4 sikal ini, saya punya ini. Aku beri, tapi nanti beri ya. Nanti kalau sudah pulang, beri, kembalikan ya. Enggak, dia ikhlas. Serius. Ini yang perlu model seperti ini ada pada kita. Tidak berpikir untuk dikembalikan. Memberi dengan hati yang tulus. Sikap itu mesti kita pertahankan. Jangan berkata, aku memberi supaya diberkati luar biasa. Aku beribadah supaya ditolong Tuhan. Aku susah, maka aku datang beribadah. Itu sikap yang salah. Itu adalah suatu pernyataan yang salah. Kita beribadah sebagai tanda ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu aku datang kepadanya. Maka yang lainnya akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Hambanya berkata kepadanya, lihat sekarang di kota ini ada seorang abdi Allah. Dan dia adalah seorang terhormat. Adakah kita ini memberikan semangat kepada orang yang lemah? Adakah saya ini memberikan pengharapan kepada orang yang putus asa? Hamba ini membangkitkan kembali semangat Saul, tuannya itu. Sebab hamba berkata, semua yang dikatakannya pasti terjadi. Jadi mari kita ke sana, mungkin. Perhatikan Bapak Ibu. Harusnya kata-kata kita kepada orang lain membangkitkan semangatnya. Membangkitkan imannya. Hamba itu berkata, di kota ini ada apa yang dikatakan selalu ditepatinya. Pastikan informasi
pastikan yang keluar dari mulut kita, sikap hidup kita, membangun iman orang. Gereja ini harus memberitakan pengharapan. Gereja ini, kita sekalian harus memberitakan kabar baik, harus meneguhkan yang lemah, menguatkan mereka yang, menghibur mereka. Hamba ini daripada Saul itu, membangkitkan semangat daripada Saul. Lalu Saul tidak jadi pulang. Berarti kita punya tugas kewajiban, menangkap orang, mengingatkan orang, merangkul mereka, membawa mereka, memotivasi mereka, supaya mereka tidak balik kepada hidup yang lama, tapi supaya mereka bangkit maju. Sebab ada rencana Tuhan yang besar dalam setiap diri kita masing-masing. Pastikan orang yang lemah itu jadi kuat. Berarti dari diri kita, dari hati yang serius, mendorong orang itu. Bukan basa-basi. Bukan basa-basi. Tapi ada kecintaan dalam diri kita kepada Tuhan. Bagaimana supaya Tuhannya benar-benar pulih, bangkit. Berarti dia benar-benar hamba yang benar mengasihi Tuhannya. Bangunlah cinta kasih satu dengan yang lain. Bukan basa-basi. Saya ambil contoh. Bro, makan ini. Saya udah kenyang. Kelihatan baik ya. Bro, makan yuk. Lah, itu kan bagian enggak, saya udah kenyang. Berarti kalau dia enggak kenyang, enggak dikasih kan? Enggak serius enggak? Dia nggak serius. Kalau memberi, nih silakan. Jangan ada berkata, saya sudah kenyang. Atau kalau kita memberi, berilah dengan ikhlas. Ada lagi kadang-kala, om, saya nggak bisa tidur. Aku kerjakan itu. Nggak boleh, itu bahasa itu nggak baik. Berarti pekerjaanmu nggak ikhlas karena nggak tidurnya kau, itu kau kerjakan. Nggak baik seperti itu. Nggak ikhlas itu namanya. Nih, makan. Daripada ku buang, makanlah. Kau kan lapar. Apalagi kamu nggak punya uang. Nih gue bayarin. Nggak baik seperti itu. Nggak ikhlas, nggak murni. Ini hambanya. Tuhan, ini saya punya perak. Ayo, nggak apa-apa. Tuhan, hambanya nggak berkata begini, nanti kalau sudah pulang kembalikan ya. Enggak, dia ikhlas, dia nggak berpikir lagi, melepaskan dengan hati yang tulus untuk berbuat sesuatu. Saudara dalam kasih Tuhan, belajar kita memberikan terbaik kepada Tuhan. Bukan hitung-hitungan. Engkau memberi supaya diberkati berlipat kali ganda. Jangan berpikir seperti itu. Berikan yang terbaik. Tuhan lebih tahu. Sebab kalau Tuhan kita hitung-hitungan, kalau kita berikan persembahan, aku berikan 50 nih, Tuhan pasti berkati 100. Salah. Itu namanya hitung-hitungan. Ada cerita tuh di TikTok itu, masukin mangga ke lubang. Tiba-tiba langsung dapat 10 mangga. Kan gitu, pernah enggak nonton itu? Kasih handphone 1, keluar handphone 2. Kan gitu. Terus apa lagi temannya? Kasih apa lagi? Duit 200. Keluar 300. Ada yang satu penasaran. Dia kasih 2, keluar 3. Dia kasih 500, dia keluar 1000. Hanya saya ini penasaran ini. Dia kasih bajunya, dia kasih duitnya, dikasih sepatunya, dikasih cincinnya. Nggak nongol-nongol. Sebab ada di balik itu dibawa kabur. Dia mulai hitung-hitungan. Dia memberi 3, dapatnya 9. Saya harus lebih lagi. Supaya dapat,
Jemaat Tuhan beribadah. Nggak boleh model seperti itu. Beribadah karena kecintaanmu kepada Tuhan. Memberikan persembahan sebagai hati ucapan syukurmu kepada Tuhan. Amin. Dia akan selalu memelihara. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus. Dalam hidup kita ini harus kita belajar. Apa yang kita berikan kepada orang? Duitkah? Satu. Apa yang kita berikan? Dia bisa melihat Yesus dalam diri kita. Engkau tidak punya uang untuk memberikan kepada orang itu. Orang bisa membaca dalam kehidupan kita. Dia cinta Tuhan ya. Orang itu termotivasi. Semangat. Kita tidak bisa memberikan mobil atau uang kepada orang itu. Tapi orang itu bisa membaca, melihat karakter kita. Anak yang nurut, anak yang patuh. Orang terberkati. Saul berkata, kita gak punya roti lagi, udah habis. Wah, aku juga gak punya uang. Hamba itu, saudaraku, dia memberikan kepada tuannya. Bagaimana supaya rekanku, sahabatku, maju dan bertumbuh imannya. Itu mesti ada dalam pikiran kita. Lalu kita berbuat sesuatu. Pak Albert, jemaat baru, tadi datang. Saya salam. Lalu saya mau bertanya, para pelayan tadi, apakah menyalami beliau waktu pertama datang? Apa yang kita berikan kepada orang? Uang tidak. Senyum, sapaan, sangat dibutuhkan orang-orang. Tapi terlalu banyak asik untuk dirinya sendiri. Hanya fokus kepada dirinya. Penampilannya, gayanya, dan lain sebagainya. Kurang memberi respon yang baik kepada orang yang membutuhkan. Saudara dalam kasih Tuhan, pergerakan Tuhan dalam hidup kita melalui keadaan. Saul mencari keledai betina dari bapaknya. Proses, tantangan, kesulitan. Tetapi adakah kita ketahui bahwa Saul ketahui ada kegerakan, ada rencana Tuhan yang besar dalam dirinya? Dia belum tahu. Mari kita bangun pemahaman, pemikiran dalam diri kita. Bahwa ada rencana Tuhan yang besar di tengah-tengah perjalanan hidupku. Ada maksud Tuhan dari apa yang aku hadapi. Ada kehendak Tuhan yang besar dalam hidupku. Kalaupun aku capek, kalaupun aku meneteskan air mata, ada tantangan. Mari kita bangun pemikiran kita. Dan kita berkata dengan imanku, aku percaya kehendak Tuhan besar. Aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Aku percaya ada jawabannya. Bangun pemikiran yang positif. Bangkitkan iman percaya kita. Berkata bahwa aku percaya di tengah-tengah pergumulan ini aku menikmati hadirat Tuhan. Itu tidak dimiliki Saul, tetapi puji syukur hambanya membuka wawasan, pemikiran daripada tuannya. Di sini ada nabi, apa yang dikatakannya pasti terjadi. Saudaraku, kegerakan Allah, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, mari kita tangkap di tengah-tengah kehidupan yang kadang-kala tidak menyenangkan ini. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia belum mengasihi Tuhan, tetapi kita punya kewajiban membangun, membuka pemikiran, memberikan wawasan yang baru kepada dia,
supaya dia mengasihi Tuhan. Maka di dalamnya ada rencana Tuhan yang besar. Hamba itu membuka wawasan daripada Saul. Di sini ada abdi Allah, nabi. Lihat sekarang di kota ini ada seorang hamba Tuhan. Mungkin dia bisa menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Bangun pemikiran kita bahwa aku akan datang ke Tuhan. Pasti ada pertolongan. Bangun konsep yang benar. Aku datang kepada Tuhan. Dia pasti memberikan kekuatan kepadaku. Kalaupun aku dalam hidup ini ada tetesan air mata dan aku mau nangis. Aku sudah minta tolong ke sana ke sini. Tidak ada yang peduli. Tapi saya mesti datang kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan Maha Besar. Bangun iman kita. Dan kita berkata, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bangkitkan. Tuhan pasti bukakan hal-hal yang mungkin bagi dia, tapi bagiku tidak mungkin. Lelah memang kalau kita tidak datang ke Tuhan. Habis tenaga, capek, stres, putus asa. Dan mari kita berkata, aku tidak mau seperti itu. Aku tidak mau putus asa. Aku tidak mau stres menghadapi persoalan. Aku lipat tangan, aku datang kepada Tuhan. Aku percaya dia pasti memberikan kekuatan kepadaku. Saudara dalam kasih Kristus, Saul, dia lemah imannya pada saat itu. Tapi hambanya, dia bangunkan iman yang lemah. Para pelayan Tuhan punya tugas kewajiban. Bangunkan iman orang yang lemah. Topang, bangkitkan. Mari kita jadi penyemangat bagi mereka. Berikan gairah yang baru. Telepon, WA, kunjungi. Bagaimana supaya iman jemaat yang lain itu bertumbuh dan maju. Bukan semata-mata tugas gembala. Tapi tugas kita semua. Bagaimana supaya kiri kananku bangkit. Tidak lelah, tidak putus asa, tidak undur, tapi bangkit kepada Tuhan. Dan jangan anggap remeh tugas tanggung jawab ini. Dan Tuhan perhitungkan setiap apa yang kita lakukan kepadanya. Mungkin kita bisa berkata, tidak mungkin tertolong. Saudara dalam kasih Kristus, orang lain berkata kepadaku, sepertinya kamu jauh dari pertolongan Tuhan. Sepertinya kamu tidak menikmati kemurahan Tuhan ya. Sebab ada orang berkata, aku lemah, aku putus asa. Tuhan jauh daripadaku. Tuhan tidak menolong aku. Tapi yang pasti katakan kepada dia, tidak bror. Tuhan ada. Tidak bror. Tuhan ada bersama kita hari ini. Berarti kita punya tugas tanggung jawab. Sehingga mereka yang lemah jadi kuat. Mereka yang putus asa diteguhkan iman percayanya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan orang dunia berbeda dengan apa yang dikatakan orang-orang beriman. Orang-orang beriman berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan pasti terjadi. Tuhan Maha Besar, orang beriman. Aku berkata, Tuhan pasti angkat. Tuhan pasti tolong. Jalan hidupku bukan turun tapi naik. Aku mengimani. Orang dunia tidak berkata seperti itu. Tapi saya berkata bahwa aku orang yang beriman. Tuhan pasti tolong. Seperti apa yang dikatakan hamba itu. Setiap yang dikatakan abdi Allah itu benar.
Setiap apa yang dikatakan Tuhan, firman-Nya, ia dan amin dalam hidupku. Bapak Ibu sudah dalam kasih Tuhan. Cerita dari apa yang kita dengar tadi bahwa Saul mencari keledai yang hilang. Lalu dia mendapat nasihat dari bujangnya. Lalu berjumpa dengan gadis-gadis dalam di kota itu. Kadangkala orang menyesatkan ya. Tapi lihat perempuan itu. Perempuan yang takut Tuhan itu orang baik. Bisa aja perempuan-perempuan itu menunjukkan jalan yang salah. Ya, di manakah tempat Nabi si pelihat itu bisa berkata, padahal di kanan dikata ke kiri. Ada kalanya orang menyesatkan kita. Sepertinya itu sesuatu jalan yang baik, tapi menyesatkan kita. Tapi yang pasti kita sekalian akan memberitakan hal-hal yang baik kepada orang, tidak menyesatkan. Hal-hal yang positif yang kita berikan kepada orang. Gadis-gadis itu memberitakan informasi yang benar tentang Nabi. Kalau begitu bangun belajar supaya kita punya pemahaman yang benar tentang firman. Kalau orang bertanya, kalau orang datang kepada kita, kita bisa menuntun orang itu datang kepada Tuhan. Perempuan-perempuan, gadis-gadis itu memberikan arahan, alamat yang tepat karena punya pengetahuan. Dia kenal lingkungan itu, dia tahu Nabi itu. Pertanyaannya untuk kita, apa yang kita sampaikan kepada orang tentang firman? Padahal kita nggak ngerti firman. Baca firman enggak. Ibadah asal-asalan. Apa yang kita beritakan kepada orang yang sedang lemah, yang mereka yang putus asa, yang tidak mengerti firman. Lalu datang kepadaku, bertanya kepadaku. Apa yang kita berikan? Kalau begitu belajarlah firman. Berikan hatimu dengan serius. Sehingga kita bisa memberikan kabar baik dengan hal yang benar. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus. Jadilah anak Tuhan yang selalu punya pemikiran yang baik. Sehingga dikala ada orang datang, ada cinta kasih kita yang kita berikan kepada orang lain itu. Saudara dalam kasih Kristus. Pelajaran yang kita dapat dari sini bahwa belas kasihan Tuhan akan nyata bagi kita yang setia mengikuti jalannya. Belas kasihan Tuhan akan nyata dalam diri kita kalau kita setia mengikuti jalannya. Belas kasihan, pertolongan, rahmat, anugerah tidak akan ada padaku kalau Saul pulang. Kalau Saul pulang, dia tidak mendengar nasihat daripada hambanya, maka rencana Tuhan yang besar itu gak mungkin terjadi. Berarti apa saudaraku? Supaya belas kasihan Tuhan itu, rencana Tuhan yang besar itu ada padaku, ikuti jalan Tuhan, serahkan hatimu. Maka kita lihat nanti bagaimana proses perjalanan Saul itu, dari mencari keledai, kok bisa menjadi raja. Tidak ada alur ceritanya. Dari mana ceritanya? Dari mencari keledai, jadi di istana, jadi raja. Belas kasihan Tuhan ada padaku, ada padamu. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan. Artinya bahwa berubah status. Keadaan kita akan pasti lebih baik. Kalau belas kasihan Tuhan itu mengalir bagaikan air, mengalir terus dalam hidup ini. Karena kita taat dan ada jalan Tuhan dalam firman-Nya. Lalu yang kedua saudaraku, bahwa apa yang kita pelajari bahwa pemeliharaan dan pimpinan Tuhan itu, mari kita katakan ada padaku. Pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan itu ada padaku, ada pada keluargaku. Aku makan, aku minum, pemeliharaan Tuhan. Mari kita berkata, bangun konsep seperti itu, supaya kita tidak digiring kepada kekhawatiran, kecemasan, keputusasaan, tapi bangun pemikiran kita bahwa pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kenapa bro? Aku ada sebagaimana aku ada karena cinta kasih Tuhan. Dan pimpinan Tuhan aku pasti ada dalam hidupku. Kalau bukan pimpinan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami sesuatu yang lebih dahsyat dalam hidup ini. Kalau saudara mau lihat cerita di atas,
Waduh, nggak mungkin ya. Saul mencari keledai yang hilang, malahan sampai akhirnya diurapi menjadi raja. Akankah hal ini terjadi secara kebetulan? Seperti orang berkata, yuk kebetulan aja. Orang berkata, karena kebetulan. Karena kebetulan. Lo kan pintar, wajar lo. Pekerjaan bagus. Lo kan punya ini, makanya wajar kamu punya gaji sekian. Tunggu. Saya berkata bahwa hidup ini bukan karena kebetulan. Tapi hidup ini semua karena daripada rencana Tuhan. Saudara kalau kasih ke seseorang yang memiliki hati hamba, dia belajar. Hamba, kalau seorang hamba harus memiliki hati yang tulus menyenangkan. Siapa dia? Tuhan. Aku hamba, aku anak Tuhan. Saudara anak Tuhan, mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita belajar menyenangkan. Saat Saul sudah merasa frustasi dan menyerah untuk mencari keadilan, yang untuk mencari keledainya yang hilang. Tetapi mereka sudah menempuh perjalanan yang panjang dan berhari-hari. Bujangnya Saul yang setia menemaninya dalam mencari keledai-keledai tuannya, menyerahkan Saul untuk tidak menyerah. Perhatikan, hambanya mendorong bagaimana supaya Saul tidak putus asa. Kalau begitu, aku ini hamba. Aku mau patuh. Aku mau berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan hati yang tulus. Sebagai orang percaya, kita adalah Tuhan wajib memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagaimana hamba Saul itu memberikan yang terbaik kepada Saul. Untuk itu saudara kalau kasih sebagai orang percaya kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seorang hamba bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Aku hamba, aku anak Tuhan. Aku belajar menaruh pengharapan dan aku terus bergantung sepenuh kepada Tuhan. Di ayat 6 dikatakan begini. Tetapi hamba itu berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, orang yang sangat dihormati. Semua yang dikatakannya selalu terjadi. Mari kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia akan memberitahukan kita juga jalan yang harus kita tempuh. Hamba rela berkorban. Hamba berpikir, saya mesti menyenangkan hati Tuanku. Saudara dalam kasih Kristus, kalau hari-hari kita mungkin sulit atau buruk, atau mungkin keuangan kita, atau berkata, aduh, sekian lama aku bergumul. Ada orang berkata, saya hanya menunggu belas kasihan orang-orang yang memberi. Saya nggak punya pekerjaan. Aku udah tua. Aku sakit-sakitan. Aku berkali-kali jatuh. Aku hanya menunggu belas kasihan. Dalam hidup penuh dengan keputusasaan. Tapi kita punya tugas dan kewajiban. Bangkitlah kita dari tempat duduk kita. Datangin orang yang putus asa. Jangan kita merasa nyaman tentang apa yang ada pada kita. Sehingga kita melalaikan tugas tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Memberikan semangat yang baru. Memberikan hal-hal yang positif kepada orang. Orang berkata, saya tidak berdaya lagi. Tapi mari saudaraku, kalau hari-hari ini buruk, atau sulit, atau seperti tidak ada jalan keluar. Kadang saya tersenyum di mulut, tapi hatiku terluka. Beban pergumulan terlalu berat. Tapi saya mesti berkata hari ini, jalan Tuhan indah padaku.